Halo, baik lagi dengan gua Om Aringut. Selamat malam teman-teman semua ya. Apa kabar ya? Jadi banyak pertanyaan yang masuk mengenai salah satu syarat KUR 2025 lah. Sebenarnya dari 2223 sih. Ya, jadi ini syaratnya udah lama mengenai kredit komersil. Kan jelas ya, yang mengajukan tidak boleh sedang atau pernah mendapat kredit komersil. Jelas tertera kata-kata seperti itu. Nah, pertanyaannya, kalau pasangannya, misalkan si suaminya ngajuin KUR, nah si istrinya punya kredit komersil, apakah boleh ngajukan KUR? Ya nggak? Boleh nggak sih teman-teman ya, pasangan kita punya kredit komersil, kita boleh nggak sih dapat KUR? Kalau menurut gue ya, ini nggak tahu untuk orang lain ya, apakah satu keluarga, kartu keluarga itu bermasalah atau enggak. Nah, kalau menurut gue, syarat di Permenko itu mengacu kepada individu perorangan. Artinya apa? Kalau teman-teman pernah punya kredit komersil atau sedang menikmati kredit komersil, jelas teman-teman nggak bisa dapat KUR, jelas. Nah, kalau pasangan kita punya komersil, kita ngajukan KUR, sebenarnya kalau menurut gua itu boleh-boleh aja ya. Kan yang dapat komersil pasangan, bukan bukan kitanya kan. Artinya kita bersih dong dari kredit komersil. Berarti pakai nama kita aja boleh. Ya seperti gue bilang kan, karena pasangan tidak punya kredit pernah punya kredit komersil, akhirnya ganti nama pasangan kan gitu kan. Bolak-balik aja kartu keluarga. Nah, tapi gini pertanyaannya adalah kalau untuk mengajukan saja, kalau pasangan kita punya kredit komersil, kita ngajukan KUR, ya untuk mengajukan boleh. Atau sedang punya kredit komersil nih, pasangan kita punya kredit di BRI komersil lah ya, Kupra misalkan ya. Nah, sementara kita mengajukan KUR, boleh secara ketentuan. Nah, tapi untuk sampai tahap persetujuan, apakah seperti itu pasti disetujuin? Enggak juga teman-teman ya. Kalau pasangan kita, intinya gini, kalau pasangan kita punya kredit, nah kita mengajukan KUR, nanti yang dilihat bukan ketentuan lagi, tapi lebih ke repayment ya, kemampuan membayar kita ya, kemampuan kita mengangsur, apakah masih bisa ngangsur atau enggak. Nah, jadi intinya adalah kalau pasangan kita punya komersil, apakah kita bisa ngajukan KUR? Boleh, tapi untuk pengajuan doang. Tapi untuk persetujuan, bahkan akan melihat kemampuan membayar, bahkan akan melihat ini usahanya antara komersil sama KUR nih, usahanya sama atau berbeda nih ya. Kalau usahanya sama ya susah ya kan. Satu toko nih, istrinya punya komersil, teman-teman ngajukan KUR pakai toko yang sama. Setahu saya nggak bisa kalau satu tempat usaha dipakai dengan dua kredit yang berbeda ya, nggak bisa. Kalaupun bisa, mungkin bisa, tapi jaminannya biasanya berbeda seperti apa, seperti itu ya. Artinya banyak kali pertimbangan. Jadi intinya bukan ke ketentuan yang nggak membolehkan atau boleh. Artinya gini, bukan bukan bicara ketentuan KUR lagi, tapi lebih ke teman-teman kira-kira bisa ngangsur nggak? Teman-teman secara legalitas usahanya berbeda nggak? Teman-teman secara jaminan tempatnya berbeda nggak? Kalau semuanya berbeda, artinya sebenarnya kalau menurut gua itu boleh-boleh aja ya. Istrinya punya komersil, suaminya ngajukan KUR, boleh-boleh aja sepanjang apa? Usahanya berbeda, jaminannya berbeda ya kan seperti itu. Sehingga dihitungnya masing-masing. Tapi kalau tempatnya sama, walaupun secara ketentuan membolehkan, tapi kalau misalkan tempatnya sama, mungkin bisa jadi ditolak. Jadi ditolaknya bukan karena ketentuan kurnya, itu teman-teman ya. Kalau ketentuan kurnya membolehkan ya pasangan punya komersil ya, secara ketentuan kurnya. Yang nggak membolehkan adalah penilaian banknya ditolak misalkan. Bukan ketentuan kurnya, tapi banknya menilai bahwa oh kalau dua kredit nih ya, nanti teman-teman susah ngangsur nih kan, satu kredit aja ya kan. Kalau dua kredit teman-teman susah ngangsur. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalaupun teman-teman diterima atau ditolak, itu bukan bukan masalah ketentuan KUR lagi kalau teman-teman punya pasangan yang sedang punya kredit komersil ngajukan KUR ya kan. Jadi bukan masalah ketentuan KURnya, tapi lebih ke penilaian banknya ya. Penilaian banknya seperti apa? Itu masing-masing bank. Berarti bisa ditolak, bisa terima. Iya, bisa disetujui, bisa ditolak. Tapi sekali lagi, persetujuan atau penolakan itu tidak lagi melihat ketentuan di KUR, karena secara ketentuan di KUR sudah boleh ngajukan, karena walaupun pasangan pernah komersil atau sedang menerima komersil, boleh boleh. Tapi intinya balik lagi, teman-teman layak nggak dikasih kredit KUR ketika pasangan misalkan punya komersil, ya nggak, seperti itu teman-teman ya. Mungkin ini menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang masuk mengenai pasangan yang punya kredit komersil, apakah kita bisa ngajukan KUR ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.